Malam hari ini saya akan memberikan motivasi singkat. Kita buka dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Teman-teman, malam hari ini saya rindu berbicara tentang bahaya memperhatikan yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu? Apakah orang yang torang lihat, keindahan yang torang lihat, atau hal semacam apapun itu. Tapi yang saya akan katakan di malam hari ini, yang kelihatan itu, kalau torang lihat di dalam kitab 2 Korintus ini, di sini Rasul Paulus memperingatkan umatnya untuk tidak tawar hati. Apa itu tawar hati? Semacam apa itu? Tawar hati itu seperti orang yang kehilangan hati. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang galau, orang-orang yang frustasi. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya untuk tidak kecewa, untuk tidak kehilangan hati, untuk tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sementara. Karena kalau mau bilang, kalau berbicara tentang hati, yang namanya anak muda itu pasti akan mempengaruhi DP pemikiran, bahkan bisa saja mempengaruhi tindakannya. Nah teman-teman, semua di sini pasti sudah tahu bagaimana kisah perjalanan Rasul Paulus. Bagaimana dia harus menghadapi hari-hari yang berat, bagaimana dia harus menghadapi hari-hari yang kalau mau bilang sulit untuk dilewati. Tapi di sini Rasul Paulus katakan yang hebatnya dari seorang Rasul Paulus, sebab itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus katakan kami tidak tawar hati. Sekalipun saya dipenjarakan karena kebenaran, sekalipun saya harus dicaci, sekalipun saya harus difitnah, saya harus dihina, tapi Rasul Paulus katakan saya tetap memberkati. Yang bahayanya di sini ketika orang hanya memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang kelihatan itu seperti masalah, tantangan, hal-hal yang akan membuat anak-anak muda atau orang-orang yang mengiring Tuhan itu menjadi down, menjadi tidak enak. Di sini Rasul Paulus mengingatkan untuk kita jangan memperhatikan hal-hal yang seperti ini, karena ini bahaya. Bisa saja membuat iman kita mundur dari Tuhan, bisa saja membuat semangat kita mundur dari melayani Tuhan. Nah di sini teman-teman, bagaimana atau bagaimana agar orang tidak memperhatikan hal yang kelihatan? Bagaimana agar ketika kita mengiring Tuhan, kita tidak memperhatikan hal-hal yang bisa membuat iman kita mundur dari Tuhan? Poin yang pertama yang saya dapat di sini, agar kita tidak memperhatikan yang kelihatan, agar kita tidak termasuk dalam bahaya itu, di ayatnya yang ke-17 mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Ayatnya yang ke-17 kan katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus bilang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau orang mau bandingkan, semua orang pasti punya masalah. Bahkan orang-orang di luar Tuhan pun bisa mengalami masalah atau punya masalah. Tapi yang berbedanya, ketika orang hidup di dalam Tuhan, ketika orang harus mengalami masalah, ketika orang akan mengalami penderitaan, Tuhan pasti akan memberikan orang kekuatan. Itu sudah jaminannya. Nah, agar kita tidak memperhatikan yang kelihatan, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Seperti apa mengarahkan pandangan kita kepada Yesus? Ketika kita dalam masalah, aku tahu Tuhan, aku punya Tuhan yang lebih besar dari masalahku. Ketika kita dalam penderitaan, aku tahu Tuhan, penderitaan ini tidak akan melebihi kekuatanku. Hal-hal seperti itu. Dan pentingnya, agar kita tidak memperhatikan yang kelihatan, di ayatnya yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Alkitab katakan yang kelihatan itu hanya sementara. Orang-orang yang torang cintai itu hanya sementara. Orang-orang yang bikin torang sakit hati itu hanya sementara. Orang-orang yang bikin torang kecewa, atau hal-hal yang di luar Tuhan itu hanya sementara. Jadi jangan memperhatikan hal seperti itu. Dikatakan sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang tak kelihatan? Upah, kemuliaan, sorga yang menanti. Yang tak kelihatan, berkat-berkat yang akan Tuhan sediakan nanti ketika orang tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Sedikit kesaksian teman-teman.
Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Kecewa, sakit hati, frustasi. Ketika di luar Tuhan, kalau mau bilang di luar Tuhan, mungkin orang bisa, kalau misalkan yang gaul-gaul, boleh lari di rokok, orang boleh lari di hal-hal seperti itu. Orang boleh berminum, orang bajalang deng tong tamang-tamang. Mungkin kelihatannya orang bahagia. Tapi tanpa tong sadar itu hanya hal sementara, tong pulang galau ulang. Tapi ketika saya di dalam Tuhan, saya mengalami kekecewaan. Tuhan, tidak ada alasan untuk saya membenci orang ini karena saya mengasihinya. Hal-hal seperti itu yang akan membuat orang tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi teman-teman, apapun yang sedang kita alami, kesakitan, kekecewaan, galau, percaya kalau orang hidup dalam Tuhan, orang mengarahkan orang pepandangan kepada Tuhan, orang akan bisa lewati itu. Bahkan Tuhan akan memberikan lebih baik dari hal-hal seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.